Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Yahya Diki Chandra dengan nomor NPM 230102109. Di sini kita akan memaparkan sebuah materi yaitu dengan tema aspek-aspek perkembangan. Yuk kita masuk ke materi. Pertama, perkembangan kognitif dan bahasa. Apa itu perkembangan kognitif dan bahasa? Pertama, perkembangan kognitif adalah proses di mana kemampuan mental berkembang dari bayi hingga dewasa, melibatkan pemahaman, pemecahan masalah dan belajar, yaitu kemampuan berkembang mental dari bayi hingga dewasa. Bagaimana seseorang itu bisa memecahkan masalah, baik permasalahan dalam sekolah maupun dalam lingkungan. Sedangkan perkembangan bahasa yaitu adalah perkembangan bahasa melibatkan kemampuan berkomunikasi mulai dari suara dan gestur hingga penggunaan kata dan kalimat yang kompleks, yaitu bagaimana seseorang itu pertama kali mengungkapkan dan bagaimana seseorang bisa mengucapkan kalimat atau kata sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu aspek-aspek perkembangan kognitif dan bahasa. Apa saja aspek perkembangan tersebut? Aspek perkembangan kognitif meliputi aspek-aspek seperti pemahaman, proses informasi. Saya ulangi. Perkembangan kognitif meliputi aspek-aspek seperti pemahaman, proses informasi, memori, pemecahan masalah, dan kreativitas. Jadi apa itu pemahaman proses informasi? Yaitu kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat dan efisien. Yang kedua adalah pemecahan masalah, yaitu bagaimana seseorang bisa berpikir kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, sedangkan perkembangan bahasa mencakup aspek-aspek seperti fonologi atau suara, morfologi yaitu struktur kata, sintaktik struktur kalimat, semantik yaitu makna, dan pragmatik yaitu penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Yaitu contohnya itu perkembangan bahasa juga mencakup kemampuan membaca dan menulis. Anak-anak yang berkembang dengan baik dalam hal ini dapat memahami teks yang mereka baca dan mengekspresikan pikiran mereka melalui tulisan dengan lancar. Nah, itu salah satu aspeknya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu contoh perkembangan kognitif dan bahasa. Contoh perkembangan kognitif bisa mencakupi kemampuan bayi untuk mengenali wajah orang tua mereka, atau kemampuan anak-anak pra sekolah untuk memecahkan masalah sederhana seperti menyusun balok. Jadi salah satu aspeknya yaitu tadi kan ada memori. Nah, contohnya seorang bayi, mereka mengingat atau memasukkan gambar wajah orang tua itu ke memori mereka. Itu salah satu contohnya. Atau anak-anak TK. Ini anak-anak TK, bagaimana seorang guru itu memberikan soal atau mengajak main. Contohnya permainan balok. Nah, guru itu meletakkan balok itu beracak-acak dan menyuruh murid atau anak TK tersebut untuk menyusunnya. Nah, itu salah satu contoh perkembangan kognitif.
Kemudian contoh perkembangan sedangkan contoh perkembangan bahasa bisa termasuk bayi yang belajar mengucapkan kata pertamanya, atau anak-anak yang belajar menggunakan kalimat lengkap dan mengungkapkan keinginan mereka. Yaitu dari anak kecil tuh ketika diajari itu mau berbicara, yaitu seumpama A, nah itu contohnya di situ. Atau anak-anak belajar mengungkapkan kalimat dengan lengkap, itu bagaimana seseorang anak itu bisa mengucapkan atau berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan sosio dan emosional. Jadi perkembangan tadi itu ada perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio emosional. Perkembangan sosio emosional yaitu perkembangan sosio emosional yaitu perkembangan sosio emosional adalah proses di mana individu belajar mengelola emosi, membentuk hubungan sosial, dan memahami norma sosial. Ini meliputi kemampuan berempati, mengatur emosi, membentuk ikatan dengan orang lain, dan memahami perbedaan sosial. Jadi, perkembangan sosio emosional ini nih, bagaimana seseorang itu bisa menempatkan diri ke dalam sosial atau ke dalam sebuah lingkup lingkungan. Contohnya ketika kita bermain sama teman kita, nah teman kita marah, nah bagaimana kita menghadapi mereka teman kita yang marah ini. Atau ketika teman kita lagi jatuh, nah kita sikap apa yang harus kita lakukan kepada teman kita. Nah itu termasuk ke kemampuan sosio emosional atau perkembangan sosio emosional. Lanjut, itu aspek-aspek apa aja yang termasuk ke perkembangan sosio emosional. Aspek perkembangan sosio emosional itu meliputi perkembangan mencakup kesadaran diri, pengaturan emosi, empati, hubungan interpersonal, sosialisasi, kemandirian, konsep diri, dan keterampilan sosial. Yaitu tadi bagaimana seseorang itu ya bisa menempatkan dirinya ke dalam lingkungan, baik secara pengaturan emosional atau secara empati. Selanjutnya, contoh perkembangan sosio emosional. Salah satu contohnya yaitu perkembangan sosio emosional bisa meliputi seseorang anak yang belajar berbagi mainan dengan teman-temannya di taman bermain. Nah, itu salah satu contohnya. Yaitu seorang anak atau kita bisa berbagi mainan dengan kawan kita. Itu. Atau seseorang remaja yang memahami perasaan teman mereka dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan. Ya, itu salah satu sifat kita yang harus dimiliki, yaitu salah satunya sifat empati. Itu saling tolong menolong, pengertian sama teman lah. Nah, itu. Atau juga seorang yang dewasa yang mampu mengatasi konflik dengan pasangan mereka secara dewasa dan empati. Yaitu bagaimana contohnya seorang suami. Nah, di rumah tangganya ada konflik. Nah, itu bagaimana seorang suami itu bisa memecahkan masalah tersebut dengan baik dan tidak berantakan atau tidak ada pertengkaran hingga cerai atau pisah gitu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.